Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar operasi pecahan, ya. Operasi pecahan berarti ada apa aja? Ada penjumlahan, ada pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ada 4 operasi ya di sini ya. Dan bisa apa? Bisa pangkat juga kan, n pangkat a gitu, atau a pangkat n, sama aja ya, perpangkatan gitu. Oke, yang pertama yang kita akan bahas adalah penjumlahan pecahan. Nah, di sini ada ilustrasi seperti ini ya. Ada lingkaran dibagi 4 bagian, di mana 2 bagiannya diakhir gitu, ya. Diakhir nih. Kalau ditulis dalam bentuk pecahan gimana? Ya 2/4 gitu, ditambah sama nih. Cuman di sini yang diakhir berapa? 1 kan? Jadi 1/4. 2/4 ditambah 1/4 sama dengan berapa? Nah, ini kan ada 2 akhiran. Di sini ada 1, berarti jadi berapa? Jadi 3 akhiran kan? Itu 2, 3. Berarti berapa? 3/4. Contoh kedua, ada lingkaran dibagi 6 bagian gitu. Yang diakhir berapa? 1, 2, 3. 3/6 ditambah. Nah, ini berapa yang diakhir? 1, 2, 2/6. Tinggal kita jumlahkan berapa akhirannya? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5/6. Nah, jadi konsep dari penjumlahan ya, ada A per B. B ini apa? Penyebut kan? Penyebut. Ketika penyebutnya udah sama ya, tinggal kita jumlahkan atasnya gitu. Coba kita baca ya. Hasil penjumlahan pecahan-pecahan yang memiliki penyebut yang sama ya diperoleh dengan menjumlahkan pembilang-pembilangnya. Jadi yang cukup dijumlahkan yang atas, sedangkan penyebutnya tetap ya. Contoh 5/3 ditambah 2/3. Berapa? Yang bawah tetap ya. Berarti per 3, atasnya berapa? 7 gitu. Nah, tapi jika penyebutnya berbeda, kita samakan dulu. Contohnya gini. 2/3 ditambah 3/2. Beda kan? 3 sama 2. Kita cari KPK-nya dulu. Berapa? 6 ya. 3 jadi 6 dikali 2. Kalau bawah dikali 2, atas dikali 2 juga. Berarti berapa? 4/6 ditambah dikali apa? Kali 3 dong. Berarti 9/6 gitu. Berapa? 13/6 gitu ya. Penjumlahan gampang lah gitu. Nah, sekarang contoh nih. Di sini ada 12. Udah sama kan penyebutnya? Berarti tinggal kita tambahkan atasnya. Berapa? 8/12 ya. 8/12. Nah, kita sederhanakan, sama-sama dibagi dengan 4. Jadi berapa? 8 bagi 4 2. 12 bagi 4 3. Ketemulah 2/3. Nah, sekarang di sini nih pecahan campuran. Ya, kita jumlahkan dulu yang depan. 1 tambah 3 berapa? 4. Kita nyimpan dulu 4 nih. Nah, kita olah dulu yang pecahan. Lanjutnya 1/6 ditambah 7/8. Berapa nih kelipatan 6 sama 8 KPK-nya? 24. Dikali berapa? Dikali 4 kan? 4/24 ditambah dikali berapa? 8. Dikali 3 kan? 24 dikali 3 itu 21. Berapa? 25/24. Nah, ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Berapa? 24 kali 1 kan? 1, 24. Sisa 1. Kita kan punya 4 nih. 4 tambahkan 1. Berapa? Jadilah 5 1/24 gitu ya. Tuh. Nah, ini pun sama ya. Ya. Ini dijumlahkan dulu. Berapa? 130 tambah 128. 258. Tinggal 1/5 ditambah 3/4. Jadi berapa? 20 kan? 5 sama 4. Ini dikali berapa?
dikali 4, jadi 4 per 20 ditambah ini kali berapa? 5 kan? 15 per 20 berapa? 19 per 20. Ini kan 258 19 per 20. Sama ya. Oke. Sekarang pengurangan dan penjumlahan itu konsepnya sama ya. Kita perhatikan dulu penyebutnya. Kalau dia sama tinggal kita kurangkan. Kalau beda kita cari KPK dulu. Nah, di sini ada ini kan ya 9. Itu kan tinggal kita kurangkan atasnya. 5 kurang 2 3. 3 per 9 sama dengan berapa? 1 per 3. Kenapa 1 per 3? Sama-sama dibagi 3 bagi 3 gitu. Bisa ya. Nah, yang B nih. Nah, yang B kalau ada 2 dikurang 4 kan minus nih. Nah, jadi kita ini kan padahal kan ada 8 dan 1. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan biasa. Berapa? 5 kali 8 40 tambah 2 berarti 42 per 5 dikurang 5 kali 1 5 tambah 4 9 per 5 berapa? 33 per 5. Kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran. Berapa? 5 kali berapa sih yang hasilnya mendekati 33? Dikali 6. Karena 6 kali 5 kan 30. Berarti kan sisa berapa? Sisa 3. Sama ya jawabannya ya. Gitu. Oke. Sekarang nih contoh A. Penyebutnya beda. Kita samakan dulu. Berarti 4 sama 6. Berapa KPK-nya? 12. Berarti kan ini dikali berapa? Dikali 3. Berarti 12. 4 kali 3 kan 12. Berarti kalau bawah kali 3, atas kali 3, berapa? 9 per 12. Nah, yang 1 per 6, biar dari 12 dikali berapa? Dikali 2, ya. Dikali 2 nih. Itu. Berapa 1 kali 2? 2. 6 kali 2, 12. Tinggal 9 kali 2, berapa? 9 kali 2, 7. Ya kan? 7 per 12. Itu ya. Ya ini bukan ya, yang benar 7 per 12. Nah yang B ini kalian cari ya, pelajari nih. Catatannya gimana? Pengurangan pecahan yang berbeda penyebutnya ya, penyebutnya beda nih, dilakukan dengan menyamakan dulu. Dengan cara apa? KPK gitu. Bisa ya? Sama kok konsepnya dengan penjumlahan gitu. Sekarang ke perkalian. Nah, kalau perkalian ya udah tinggal kita kalikan gitu. Kalau ada A per B dikali C per D, ya udah tinggal kita kalikan. Yang atas kali atas, yang bawah kali bawah. Sebagai contoh, 5 per 2 dikali 7 per 3. Tinggal kita kalikan dong. 5 kali 7 berapa? 35. 2 kali 3 6. Beres gitu. Nah, kalau seperti ini gimana caranya? Ya, kita rubah ke dalam bentuk apa dulu? Pecahan biasa ya. 5 kali 1 5 tambah 2 7 7 per 5 7 per 5 oke. Nah sekarang sini 3 kali 2 6 tambah 1 7 7 per 3 oke, dikali 2 kali 4 8 tambah 1 9 9 per 2. Tinggal kita kalikan nih. 5 kali 3 berapa? 15 kali 2 30 benar. 7 kali 7 49 nih. 49 kali 9 81 kan 8 36 tambah 8 berapa? 44. Ketemulah ini gitu. Dirubah ke bentuk pecahan campuran jadilah seperti ini gitu. Nah, ini bedanya apa? Kok bisa ketemu seperti ini gitu? Bedanya kita dicoret ya. Ini kan coret jadi berapa? 3 gitu kan. 5 kali 3 berapa? 10 gitu. Berarti tinggal 49 kali 3 berapa? 7 2 4 kali 3 12 tambah 2 14 147 147 kita rubah ke dalam bentuk pecahan campuran, dapatlah ini gitu. Bisa kan? Berubah pecahan biasa ke campuran atau sebaliknya. Nah sekarang ke pembagian. Kalau perkalian tadi yang atas kali atas, bawah kali bawah, sekarang nih kalau pembagian beda ya. Kita balik nih yang belakang. A per B itu tetap
ya. Tapi yang C per D, ya, pembagian kita rubah ke dalam bentuk perkalian dengan syarat yang belakang, ya, ini satu contoh nih, X dibagi Y. Nah, yang Y ini kita balik. Yang awalnya dia A per B, jadi apa? B per A, gitu. Ya kan? Nih, A per B dibagi C per D sama dengan A per B, ini kan tetap nih yang depan. Yang belakang beda, dibalik. D per C, ini juga berubah, gitu kan. Contoh nih, 3 per 4 dibagi 5 per 6. Ya udah, ininya kan tetap 3 per 4-nya dirubah ke perkalian, berarti yang belakang dibalik. Jadi 6 per 5, ya. Ini harusnya 6 per 5 ya. Berarti di buku paket ada kesalahan ya. Berarti 3 per 4 dikali 6 per 5. Jadi berapa tuh? 3 kali 6, 18 per 20. Sama-sama dibagi berapa? Bagi 2 ya. 9 per 10. Ini jawabannya sama. Cuman di sini ketuker ya. Harusnya di buku paket itu 6 per 5 gitu. Nah, yang B sama ya konsepnya. Nah, sebagai contoh nih, saya punya contoh lain, 5 per 8 dibagi 2 per 3. Ya udah, tinggal kita balikan. Jadi 5 per 8 dikali yang awalnya pembagian jadi perkalian, dan ini dibalikan jadi berapa? 3 per 2. Ketemulah yang atas kali atas, bawah kali bawah, berapa? 15 per 16 gitu. Bisa ya? Oke, yang contoh kedua skip, kalian pelajari sendiri. Nah, dalam perkalian dan pembagian pecahan negatif itu konsepnya sama ya. Ya, positif dikali negatif itu ya hasilnya negatif. Negatif kali positif ya negatif. Negatif kali negatif positif gitu. Kalau pembagian kayak gini ya sama ya. Positif bagi negatif negatif. Negatif bagi positif ya negatif. Negatif bagi negatif positif gitu. Karena dia perkalian ya, plus minus kali plus, jadi ketemunya minus kan gitu. Yang ini tinggal kita kalikan nih, 3 kali 2 6 ya, 6 per 40 gitu. Kita sederhanakan, dibagi berapa? Dibagi 2, berarti 3 per 20. Jangan lupa tandanya minus gitu. Bisa ya. Nah, sekarang ke pemangkatan. Kalau 5 pangkat 2 artinya kan 5 kali 5. Nah, kalau pemangkatan pecahan gimana? Sama ya, gitu. Kalau ada A per B pangkat N, artinya A per B kali A per B kali A per B sebanyak N-nya ini berapa? Gitu. Bisa ya. Nih, pada bentuk 1 per 2 pangkat 4, bilangan pokoknya adalah 1 per 2. Gitu. Dan pangkatnya atau eksponennya itu berapa? 4 gitu kan. Nah, kalau kayak gini dibaca gimana? Dibaca 1 per 2 dipangkatkan 4 atau setengah dipangkatkan 4 gitu ya. Nah, sekarang nih contoh minus 1 per 8 dipangkatkan 3. Jadi kita rubah ke dulu dalam bentuk pecahan biasa kan. 8 kali minus 1, ini minusnya kita simpan dulu nih, kan minus gitu. 8 kali 1, 8 tambah 1, 9, 9 per 8 dipangkatkan 3, berarti kan 3 kali nih, ada 1, 2, 3 gitu. Ketemulah, berarti kan ingat ya, kalau negatif A pangkat 2 bilangan ini genap, pasti jawabnya apa? Jadi positif. Tapi kalau negatif A dipangkatkan 3, jawabnya apa? Negatif. Karena dia pangkatnya ganjil. Gitu. Pasti kalau ini pangkat 3, ini negatif, jawabnya apa?
ya negatif gitu. Tinggal kita kalikan nih, 9 kali 9 kali 9 ketemulah 729. 8 kali 8 kali 8 ketemulah 512, tapi dalam bentuk apa? Pecahan. Nah sekarang nih kalau ada koma kayak gini, 1,2 dipangkatkan 4, berarti kan ini kita rubah ke dalam bentuk pecahan, 12 per 10 baru dipangkatkan dengan 4. Sama ya, berarti kan 12 per 10 kali 12 per 10 kali 12 per 10 kali 12 per 10. Jadi per berapa tuh? Per 1000 kan? Per 10.000. Nah 12 pangkat 4 berapa? Ketemulah ini kan, hitung sendiri ya, 2736. Berarti kan gini kan, kalau dibagikan gini nih, gitu, 2,0736. Gampang ya? Oke, jadi untuk operasi pecahan itu ada 5. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, yang keempat pembagian, dan yang kelima adalah pangkat ya. Oke, dari saya cukup sekian. Akhiri salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.